Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila memangku teman sejati hanyalah amal, bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah berakhir, kesegalaan ini akan pergi. Kesegalaan yang hanyalah debu, debu yang diterbangkan angin, tak berarti, hampa dan sia-sia. Bila waktu memanggil, teman sejati hanyalah amal. Terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah. Bila waktu telah memanggil, teman sejatimu hanyalah amalmu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Opik. Assalamualaikum ibu-ibu dan bapak-bapak. Assalamualaikum Mas Opik. Assalamualaikum warahmatullahi Judul wabarakatuh. lagunya Bila Waktu Akan Berakhir ya. Tapi Bila saya nggak mau Waktu berakhir Akan nih, karena ini baru memulai. Kita akan mengetahui ke depannya selama 1 jam lebih dekat bersama Mas Opik. Ayo Mas, kita duduk Mas. Assalamualaikum ya Atia. Aunur Rofiq Khalil Firdaus atau lebih dikenal dengan nama Opik, lahir di Jember 16 Maret 1974. Ia adalah seorang pencipta lagu dan penyanyi pop religius. Tahun 90-an, Opik memulai karir bermusiknya lewat sebuah band beraliran cadas bernama Timor Band. Ia membentuk band itu bersama sahabatnya di Jember. Tahun 2005, Opik menuai hasil berkat nyanyi solonya. Debut album religi pertamanya, Istighfar, berhasil meraih double platinum dan terjual menembus angka 1 juta keping. Sukses itu diikuti album kedua, Semesta Bertasbih, pada tahun 2006, yang disertai dengan peluncuran bukunya, Opik Oase Spiritual dalam Senandung.
sudahlah lupa. Opik mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Dian Rositaningrum pada 15 Juli 2002. Pasangan ini telah dikaruniai 4 orang anak, Dania, Aina, Aska, dan Mariam. Ampunan Allah selalu terbuka. Saya aja bingung tadi ngeliatnya Mas Opik tuh yang mana ya, Gonjes. Sekarang berubah jadi kayak gini. Ini pasti memiliki perjalanan yang cukup luar biasa ya Mas. Dari penyanyi yang luar biasa metal, grup cadas. Wah, ngeliat alirannya kayaknya beda dengan yang sekarang. Itu gimana sih Mas awal mulanya dari yang grup dulu berubah menjadi religi kayak sekarang Mas Opik? Ya, ya itulah kalau Allah berkehendak ya. Tapi sih sampai sekarang sih masih berantakan juga, saya sama juga, Masya Allah. Tapi memang ada satu puisi yang saya tulis dia begini nih. Ketika aku sampai di sini hari ini, bahwa Engkau ya Allah tidak pernah mengajak aku bicara terlebih dahulu, tidak pernah mengajak aku berunding terlebih dahulu seperti apa wajahku hari ini. Kau lemparkan ke timur menjadi matahari, maka aku matahari. Lemparkan ke barat menjadi bulan, maka aku bulan. Menjadi rumput, menjadi ikan, menjadi daun kering, menjadi apa saja yang dia inginkan, yang engkau inginkan. Dan aku tak berdaya. Seperti itu. Luar biasa, saya sampai mau nangis dengarnya. Kalau tadi kita lihat Mas, itu tahun berapa ya grup band Timur kalau nggak salah dibuat ya? Ya, 95, 96, 97 sampai 98. Berarti hampir 3 tahun. Itu Ya. dibuatnya sama teman-teman kecil di tempat lahirnya Mas Opik di Jember atau dengan teman-teman SMA, teman-teman di luar itu? Teman-teman di Jember gitu ya. Ada teman sekolah, juga ada teman main gitu. Alhamdulillah berhasil gitu ya, punya satu album pertama, Nyanyian Perjalanan. Itu langsung meledak nggak album pertamanya? Alhamdulillah enggak laku. Itu tahun berapa ya? Ya. Waktu itu saya sangat anti sama pemerintah ya. Jadi isinya lagu-lagu saya itu pemberontakan saya kepada pemerintah saat itu, bahwa protes saya maksudnya. Jadi banyak kritikan ya? Nah, banyak kritikan, saya bicara tentang fakir miskin. Nyanyiin dong, kita kan mau dengar kalau lagu-lagu religi kita udah tahu semua. Gini, saya gini, topeng-topeng ada di wajahnya, topeng-topeng jadi senjatanya. Gitu. Nah ini ada diiringin nih Mas, sambil enak kan kalau ada musiknya nyanyi juga lebih enak. Ayo Mas, kayaknya saya bisa hafal lagunya jadi ikut nyanyi bareng. Gitu. Ayo Mas. Gimana tuh? Ada di wajahnya, topeng, Ibu, boleh sambil tepuk tangan dulu. jadi senjatanya. Ya udah. Paling yang tahu tuh orang sendiri itu. Orang sini itu siapa kira-kira? Bisa teman, bisa tetangga, terus? bisa pemainnya juga. Mas, kalau itu temennya bukan? Iya. Luar biasa. Ini teman satu geng Oh, Timur, Mas. iya. Iya, namanya Mas Louis. Mas Louis, ini Mas Louis megang apa nih Mas nih dulunya nih? Mas Louis ini bass nih. Masya Bass. Allah luar biasa. Berapa Kelihatan. anggota sih Mas waktu itu Mas? Kenapa? Berapa anggotanya grup band? Kita saya, Louis, Lukito, Dedi, sama Nanang. Berlima. Ternyata rasanya. nih pemirsa nih kalau misalkan mau tahu ya, mereka ini udah lama nggak pernah ketemu. Terakhir ketemu tahun berapa Mas? Tahun berapa? Kok kayak malu-malu gitu sih Mas? 2010 ya. 2010 terakhir ketemu. Iya. Terus baru ketemu lagi sekarang. Pokoknya saya masih ingat sama Mas Louis ini waktu kita proses di Senen ya. Ketika kita berproses di musik rock itu memang ada dia ini inspirasi buat teman-teman juga, gitu loh. Inspirasi semangatnya, optimisnya, Luar biasa ya. kepercayaan dirinya Sedih itu dicambuk ya. bahkan gembel pun dia pede gitu. Selalu menemukan alasan di mana kekurangan dia itu ada itu loh. Jadi di mata orang ada kekurangan, tapi dia bisa menjawab dengan oh iya ini memang ada kelebihan di sini. Contoh tuh kalau yang saya ingat ya itu ketika kita kerja bareng itu kita berkeringat gitu kan. Kerja bareng itu keringat, kerja apaan tuh kalau kita boleh tahu? Ya kerja bikin mural ya, kita ngelukis ini gitu, kita keringet luar biasa baunya itu kan. Tapi kalau di angkutan tuh mungkin kalau mencium kita tuh udah mau pingsan rasanya. Tapi otak bisa menjawab loh, zaman Majapahit itu cowok yang seperti ini yang idola. Maco ya. Jadi selalu ada alasan itu. Jadi memang ada apa namanya
saya ini nggak ngamen kan, saya nggak ngamen, saya nyanyi di jalan, tapi saya nggak ngamen untuk mencari uang gitu. Jadi, tapi saya harus punya album gitu, saya harus punya album gimana pun caranya. Gitu. Kalau nggak punya uang gimana? Ya kerja, kita kerja gitu. Kita ngumpul teman-teman latihan, saya kerja. Ternyata duit yang dikumpulin kurang nih. Akhirnya Mas Louis ikut. Kita kerja jadi uangnya double gitu kan. Nah, gitu akhirnya buat demo. Alhamdulillah dari sini akhirnya jadi album apa namanya nyanyian perjalanan ini. Walaupun tugas saya masih tukang pel sama bersih-bersih sama tukang masak. Cuman saya sangat pede sekali kemanapun. Karena memang saya pikir tidak ada orang menghargai saya selain saya sendiri. Nah ini kita udah mulai klik nih, tapi biar lebih klik lagi ditahan dulu ya Mas, karena 1 jam lebih dekat akan kembali tentunya dengan kedekatan Opik dengan teman-temannya. Sesaat lagi kita kembali di 1 jam lebih dekat.